Hola kaum chill-chill, aku Lucy, and let's chill together until we get chill. Chillovers, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, jangan rebahan terus. Jadi, di video kali ini, aku ingin membawakan suatu kasus yang terjadi di pertengahan tahun 2025 dan terjadi di Indonesia. Dan menurut aku kasus ini tuh sangat mengerikan dan agak disturbing gitu. Nah, kasus yang aku bawakan ini merupakan kasus meninggalnya seorang prajurit muda TNI yang bukannya gugur di medan perang, tapi malah meninggal karena disiksa, dipermalukan, dan juga dilecehkan oleh oknum-oknum kelainan di balik kata senior dan juga di balik seragam mereka. So, nggak usah kebanyakan intro, let's rebahan, chill, and hear me out. Disclaimer dulu ya, jadi yang aku bawakan kali ini itu merupakan rangkuman dari kesaksian para saksi dan juga berita yang sudah tersebar di internet. Jadi tidak ada maksud untuk menyudutkan salah satu pihak, karena menurut aku di sini yang salah itu bukan lembaganya, tapi oknum yang ada dalam lembaga tersebut. Pradaluki Cepril Saputra Namo merupakan seorang prajurit muda berusia sekitar 23 tahun yang baru saja lulus pendidikan TNI dan dilantik pada bulan Juni tahun 2025. Nah, setelah dilantik, Pradaluki ini bertugas di bagian dapur di Satuan TNI Angkatan Darat Yonif 834, di bagian logistik dan juga mengatur konsumsi para TNI yang bertugas di batalion tersebut. Jadi, pada tanggal 26 Juli tahun 2025, Pradaluki ini mendapatkan izin libur atau dibebas tugaskan gitu dari batalion, jadi boleh keluar. Dan Pradaluki ini memutuskan untuk menginap di salah satu rumah penduduk yang tinggal di daerah batalion tersebut bernama Ibu Maria. Jadi hubungan antara Ibu Maria dan Pradaluki ini cukup dekat karena di daerah tersebut itu cukup umum untuk meminta makanan bekas TNI untuk dijadikan pakan ternak gitu. Dan juga kebetulan Pradaluki ini bertugas di bagian dapur. Jadi hubungan mereka berdua itu cukup dekat hingga Ibu Maria itu menganggap kalau Pradaluki itu seperti anaknya sendiri gitu. Nah, balik lagi ke kronologisnya, setelah menginap di rumah Ibu Maria pada tanggal 26 Juli tahun 2025, Pradaluki kembali lagi ke batalion pada tanggal 27 Juli tahun 2025. Di malam harinya pada tanggal 27 Juli ini dilakukan pengecekan handphone oleh para seniornya kepada junior-juniornya ini. Jadi untuk mengecek apakah para junior-juniornya ini bermain judol gitu atau judi online. Nah, di saat dilakukan pengecekan handphone Pradaluki oleh seniornya, katanya ditemukan hal-hal yang menjanggal gitu. Seperti yang pertama, dikatakan kalau misalnya ditemukan chat yang menunjukkan perhatian lebih dan juga kata-kata sayang ke sesama jenis. Yang kedua, ditemukan juga foto di galeri handphone Pradaluki. Jadi posisinya itu Pradaluki sedang selfie, telanjang dada, dan hanya menggunakan handuk gitu. Dan itu dikatakan suspicious kalau misalnya dia itu gay. Dan yang ketiga, ditemukan juga foto salah satu seniornya, yaitu Sersan 1 Andre Manoklori yang dianggap aneh gitu. Kenapa kamu nyimpen foto senior kamu gitu. Nah, for your information ya, jadi dari kesaksian Ibunda Pradaluki, kenapa sih Pradaluki itu menyimpan foto dari Sersan Andre gitu. Jadi, Pradaluki itu pernah menelpon ibunya dan mengatakan ada salah satu senior yang bernama Sersan Andre ini, itu katanya orangnya agak jahat gitu. Jadi, setiap malam dia itu selalu mengumpulkan para juniornya dan diwajibkan untuk menghafalkan namanya dan juga NRP-nya gitu. Nah, makanya Pradaluki itu menanyakan ke ibunya, ini ibu kenal nggak sih sama Sersan Andre ini gitu. Dan kebetulan ternyata ibunya itu kenal dengan orang tua dari si Andre ini gitu. Jadi si ibunya Pradaluki itu meminta foto Andre untuk melihat yang mana sih orangnya gitu. Dan juga menghubungi orang tua dari Andre ini. Dan juga ibunya Pradaluki ini juga sempat menghubungi Sersan Andre dan sempat kayak menitipkan Pradaluki gitu loh. Kayak yang tolong ya dijaga anak saya gitu lah, biasalah tante-tante gitu kan ngomong kayak gitu ke kita gitu. Terus yang mirisnya, Sersan Andre itu juga kayak menjanjikan, iya pastilah aku akan jaga Pradaluki dengan baik dan aku akan menjaga Pradaluki itu seperti adik saya sendiri gitu. Jadi itu agak miris padahal Sersan Andre ini merupakan salah satu orang yang menyiksa Pradaluki gitu. Kayak gimana menjaga seperti adiknya sendiri. Oke, balik lagi kronologisnya. Setelah ditemukan hal-hal tersebut, akhirnya Pradaluki ini diinterogasi secara internal di ruang staf Intel bersama atasan dan juga didampingi oleh Provos. Jadi Provos ini, for your information lagi, dia itu kayak polisi militer gitu. Jadi tugasnya itu emang untuk menertibkan dan mendisiplinkan
para anggota-anggota militer di batalion tersebut gitu. Jadi akhirnya Pradaluki ini diinterogasi, dan karena Pradaluki itu tidak mau mengakui kalau dirinya itu gay, akhirnya mungkin mereka itu mulai merasa jengkel dan juga mulai melakukan penyiksaan kepada Pradaluki dan dipaksa untuk mengakui kalau misalnya dirinya itu adalah seorang gay. Penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan seperti dipukul, ditendang di bagian kepala, ditampar menggunakan sendal jepit, dicambuk menggunakan kabel yang katanya dilipat dua terus dilakban, terus juga dicambuk menggunakan selang sepanjang 40 cm. Penyiksaan terhadap Pradaluki itu terus berlanjut hingga akhirnya Pradaluki itu mengakui kalau semisalnya dirinya itu adalah seorang gay dan juga mengaku telah berhubungan dengan orang-orang di luar batalion dan pernah berhubungan dengan saksi kunci yaitu Prada Richard sebanyak 4 kali. Nah, for your information lagi nih, Prada Richard itu merupakan salah satu saksi kunci di persidangan meninggalnya Pradaluki gitu. Nah, jadi hubungan antara Pradaluki dan Prada Richard itu dikatakan sudah cukup dekat gitu, karena memang mereka itu kenal sedari kecil dan juga akhirnya mereka ditugaskan di bagian yang sama gitu, di bagian dapur. Jadi Prada Richard itu juga ditugaskan di bagian dapur bersama dengan Pradaluki. Nah, penyiksaan pada Pradaluki itu terus berlanjut. Di sini aku mempersingkat aja kronologisnya karena sebenarnya yang melakukan penyiksaan terhadap Pradaluki itu nggak cuma 1-2 orang gitu, tapi waktu dugaan awal kan 4 orang. Akhirnya di terakhir kali aku baca berita itu terdapat 22 orang terdakwa yang melakukan penyiksaan terhadap Pradaluki gitu. Jadi penyiksaannya itu satu orang masuk, menasehati, menegur, abis itu disiksa gitu. Terus abis itu mungkin ada atasan secara langsungnya Pradaluki masuk, kesel sama Pradaluki karena satu kampung disiksa gitu. Jadi benar-benar bergilir untuk menyiksa Pradaluki. Dan penyiksaan ini terus berlanjut hingga pukul 6 pagi pada tanggal 28 Juli tahun 2025. Di jam 6 pagi tersebut, akhirnya Pradaluki izin untuk pergi ke kamar mandi. Dan di saat itulah Pradaluki menggunakan kesempatan ini untuk kabur dari batalion tersebut. Dan setelah kabur, akhirnya Pradaluki itu pergi ke tempatnya Ibu Maria yang sudah tadi aku sebutkan. Dan di situ posisinya Ibu Maria itu sedang mengantarkan anaknya sekolah. Jadi emang di rumah itu lagi nggak ada orang dan kebetulan rumahnya itu nggak dikunci. Jadi si Pradaluki itu masuk ke rumahnya Ibu Maria dan bersembunyi di situ. Pada saat Ibu Maria pulang itu Ibu Maria sempat kaget gitu karena kan pada tanggal 26 Juli Pradaluki itu kan menginap di rumahnya dia, kenapa udah balik lagi gitu loh tanggal 28 Julinya. Nah, akhirnya Pradaluki diobati dan juga ya dikasih makan, diobati. Pradaluki itu sempat bilang ke Ibu Maria untuk berjanji agar Ibu Maria tidak memberitahukan keberadaannya kepada siapapun. Dan juga Pradaluki itu meminjam handphone Ibu Maria untuk menghubungi mamahnya gitu. Ini yang menurut aku insting seorang ibu gitu loh. Jadi Pradaluki kan minjem handphone Ibu Maria untuk menghubungi ibunya lewat Facebook gitu. Jadi di situ Pradaluki cuma ngechat mama gitu, tapi ibunya tuh langsung tahu kalau oh, ini loh anak saya yang ngechat gitu. Dan akhirnya mereka video call. Di situ Lucky memperlihatkan luka-lukanya katanya dan memberitahukan keberadaannya kalau semisalnya dia itu sedang berada di rumahnya Ibu Maria gitu. Nah, setelah video call akhirnya Pradaluki tidur dan di saat yang sama para oknum yang mengetahui kalau misalnya Pradaluki ini kabur akhirnya mencoba menghubungi semua orang terdekat dari si Pradaluki. Dan akhirnya mereka juga menghubungi ibunda dari Pradaluki dan mengatakan kalau misalnya Pradaluki itu melakukan kesalahan gitu, jadi sedang dilakukan pembinaan, tapi anaknya malah kabur. Kalau begini kan bisa juga dipecat gitu loh. Nah, ibunda Pradaluki yang mendengar hal tersebut kan kayak panik gitu loh, cemas. Akhirnya beliau memberitahukan keberadaan Pradaluki kalau misalnya Pradaluki itu ada di rumah Ibu Maria. Nah, di saat itulah para oknum ini menjemput Pradaluki di kediaman Ibu Maria gitu. Jadi katanya pada saat video call dengan ibunda Pradaluki itu hanya sekitar 2 orangan. Gitu. Tapi ternyata yang menjemput itu ada sekitar 10 orang di rumah Ibu Maria. Nah, akhirnya Pradaluki dijemput dan saat Pradaluki mau dibawa oleh para oknum ini, Ibu Maria itu sempat menitipkan pesan kepada salah satu prajurit yang menjemput Pradaluki gitu loh. Kayak, udah anaknya tuh udah lemah, janganlah dipukulin lagi gitu. Tapi ya mereka juga, iya pasti kita nggak akan pukulin lagi gitu. Dan karena Ibu Maria cemas gitu, Ibu Maria itu juga sempat mengantarkan obat ke batalion untuk Pradaluki, tapi tidak bertemu secara langsung dengan Pradaluki gitu. Jadi hanya dititipkan ke salah satu anggota di sana lah katanya. Jadi itu benar-benar terakhir kalinya Ibu Maria melihat Pradaluki dalam keadaan hidup
Nah, di tanggal 28 Juli 2025 ini juga, Prada Richard itu juga mulai diinterogasi, seperti Prada Lucky gitu. Jadi karena Prada Richard tidak mengakui kalau misalnya dirinya itu gay, Prada Richard ini juga dipukuli dan dipaksa untuk mengaku kalau misalnya dirinya itu memiliki hubungan dengan Prada Lucky dan juga dirinya itu adalah seorang gay. Prada Richard yang tidak tahan dengan siksaan yang didapat, akhirnya berbohong dan mengakui kalau semisalnya dirinya itu adalah seorang gay dan pernah memiliki hubungan dengan Prada Lucky. Memang sih pukulannya pada saat itu langsung dihentikan karena Prada Richard sudah mengakui, tapi aduh, aku sebut aja lah namanya, kesal kali aku. Letda Made Juni Artadana memerintahkan salah satu Prada, yaitu Prada Aldo, untuk mengambil cabai dan juga rokok gitu. Tapi dikatakan kalau misalnya Prada Aldo itu nggak balik lagi dan juga sembunyi, karena takut kalau misalnya cabai dan rokok tersebut itu akan digunakan sebagai alat penyiksaan rekannya gitu. Akhirnya si Letda Made ini memerintahkan salah satu Prada lainnya, yaitu Prada Egyanus K, untuk mengambil cabai dan juga mengulek cabai tersebut menggunakan batu yang ada di luar gitu. Dan katanya juga ditambahkan garam gitu. Nah, setelah udah ada cabenya yang sudah diulek, Prada Richard itu diminta menungging dan juga menurunkan celananya hingga lutut dan diminta untuk membuka anusnya gitu. Jadi dibuka sambil nungging gitu. Setelah itu, Letda Made memerintahkan Prada Egyanus untuk mengoleskan cabai tersebut ke bagian anus Prada Richard dan juga kemaluan dari Prada Richard gitu. Duh, kalian kebayang gak sih? Kita yang makan sambal ayam geprek aja, kalau tangan kita nggak dicuci, itu tuh panas gitu. Apalagi itu ditaruh di area yang sangat sensitif gitu. Nggak kebayang deh. Dan akhirnya setelah dioleskan itu katanya Prada Richard diminta untuk mengenakan kembali celananya. Dan aduh, aku masih nggak kebayang loh, ditaruh cabai di anusnya. Dan ini beritanya ya, bahkan katanya setiap buang air kecil itu masih berdarah. Dan setiap berobat, ini berobatnya menggunakan dana pribadi, itu setiap berobat harus keluar duit sekitar 1 juta. Pakai dana pribadi. Nah, ini juga katanya pengolesan cabai ini dilakukan juga di area yang luka gitu. Jadi dioles cabai dan juga garam dengan tujuan biar cepat sembuh. Pakai cabai dan garam. Luka dikasih cabai. Gila sih ini orang kelainan. Nah, setelah hal tersebut, akhirnya Prada Lucky dan Prada Richard itu disatukan di satu ruangan yang sama dan tetap diinterogasi lagi gitu. Dan karena jawaban mereka itu berbelit-belit dan juga tidak sinkron katanya, mereka itu juga disiksa lagi, dipukuli lagi, dicambuk lagi. Bahkan katanya Prada Lucky itu juga ditendang di area kepala dan ini menurut kesaksian keluarga ya, katanya pada saat memegang kepala dari Prada Lucky, bagian belakangnya itu katanya cukup empuk untuk kepalanya. Jadi entah apa yang terjadi karena kan memang tidak dilakukan otopsi ya. Tapi katanya kepalanya itu empuk gitu. Duh. Nah, ini juga dikatakan kalau mereka itu juga mendapatkan siksaan waterboarding atau kayak semacam simulasi drowning atau simulasi untuk merasakan rasanya tenggelam gitu. Jadi tangan dan kakinya itu dipegangin, terus bajunya diangkat sampai menutupi wajah dan disiram menggunakan air gitu. Jadi disiramnya itu pakai gayung dan pelan-pelan gitu sampai satu ember itu habis. Jadi bayangin dipekep terus disiram gitu di bagian muka. Itu dengan tujuan agar kesulitan bernafas gitu. Dan ini gilanya lagi, katanya Prada Lucky dan Prada Richard ini disuruh untuk mempraktekkan adegan berhubungan badan gitu. Jadi posisinya Prada Lucky ini menjadi wanitanya dan Prada Richard ini jadi laki-lakinya gitu. Bahkan katanya dikasih minyak biar gampang. Aduh, klien itu yang gay itu siapa gitu. Nah, dikatakan kalau penyiksaannya ini terus berlanjut hingga Selasa pagi tanggal 29 Juli tahun 2025. Nah, di sini dikatakan kalau misalnya Prada Lucky itu keadaannya sudah sangat lemah dan kritis, jadi udah mulai muntah-muntah dan juga udah mulai nggak bergerak. Nah, di sini sih juga dikatakan kalau misalnya Prada Aldo itu juga mengumpulkan uang untuk membeli minyak untuk dioleskan ke Prada Lucky dan juga Prada Richard dan juga menyelimuti kedua rekannya ini gitu. Nah, akhirnya karena keadaan Prada Lucky ini semakin kritis, Prada Lucky ini dibawa ke klinik kesatuan yang ada di batalion tersebut dan akhirnya dirujuk ke rumah sakit.
Nah, dikatakan bahkan di rumah sakit itu pun Pradaluki itu diawasi terus-menerus gitu loh. Jadi untuk perawat dan dokter itu nggak punya kesempatan untuk ngobrol langsung dengan si Pradaluki. Nah, penjaganya itu sangat ketat sampai akhirnya Pradaluki itu harus di rongsen gitu. Nah, jadi di ruangan radiologi atau di rongsen itu kan nggak boleh semua orang masuk ya, kecuali dokter sama perawat. Nah, di saat itulah akhirnya Pradaluki itu menyampaikan kepada salah satu perawat untuk menghubungi ibunya dan memberikan nomor telepon ibunya kepada perawat tersebut. Akhirnya pada tanggal 2 Agustus tahun 2025, perawatnya itu menelpon ibunda dari Pradaluki gitu dan menyampaikan kalau misalnya Pradaluki itu sudah dirawat dan sekarang berada di rumah sakit. Dan akhirnya Ibunda Pradaluki itu naik pesawat dan sampai di pagi hari pada tanggal 3 Agustus tahun 2025. Dan di situ kondisi Pradaluki itu sudah tidak sadar dan sudah katanya sudah menggunakan ventilator dan sedih sih, Ibunda Pradaluki itu menyampaikan ke Pradaluki kalau misalnya ini loh ibu sudah datang gitu. Nah katanya Pradaluki walaupun sudah tidak sadar ketika mendengar bisikan ibunya, Pradaluki itu langsung bereaksi, tapi karena diikat jadi bereaksinya cukup terbatas gitu ya, dan juga katanya mengeluarkan air mata. Padahal di situ posisinya Pradaluki itu sudah tidak sadar gitu dan sudah menggunakan ventilator. Dan di situ Ibunda Pradaluki juga berencana untuk membawa Pradaluki kembali ke kampung halaman untuk dirawat di rumah sakit di sana gitu. Tapi sayangnya pada tanggal 6 Agustus tahun 2025, Pradaluki dinyatakan meninggal di RSUD Airamo. Akhirnya Pradaluki dibawa kembali ke kampung halamannya di NTT dan sempat ada video yang beredar kalau ayah dari Pradaluki itu sempat kayak marah-marah di RSUD karena tidak bisa mengautopsi anaknya gitu. Jadi katanya sudah pergi ke dua rumah sakit dan di kedua rumah sakit tersebut keterbatasan untuk dokter forensik. Itulah sebabnya kenapa Pradaluki ini tidak diotopsi. Nah, di sini menurut aku yang benar-benar membagongkan banget, di situ keluarganya itu benar-benar nggak nyangka karena di situ Letda Made itu turun tangan untuk membantu ya mengurusi pemakaman, terus juga mendampingi orang tua dari Pradaluki, juga sering transfer uang untuk membantu pemakaman Pradaluki. Bahkan di video marah-marah bapaknya yang ada di RSUD itu ada Letda Made ini. Dan di pemakaman terakhirnya itu juga sempat ada video kalau misalnya Letda Made ini memberikan selendang di peti mati Pradaluki. Nah, dari yang aku baca, sebenarnya untuk peletakan selendang itu merupakan salah satu tanda penghormatan terakhir untuk orang yang sudah meninggal gitu. Jadi untuk doa, pelepasan gitu. Jadi maksudnya itu baik, tapi dilakukan oleh orang yang ternyata adalah salah satu pelaku penyiksaannya gitu loh. Jadi kayak aduh ya ampun. Dan for your information katanya Letda Made ini merupakan salah satu murid dari ayahanda Pradaluki gitu. Nah, ini ngeselinnya lagi, jadi di pengadilan itu tidak ada bukti konkret kalau semisalnya Pradaluki ini merupakan seorang gay gitu atau seorang yang LGBT. Even kalau semisalnya Pradaluki merupakan seorang LGBT atau seorang gay, ya nggak make sense aja gitu untuk dilakukan penyiksaan tersebut. Oke, mungkin dilakukan pembinaan atau dipecat atau gimana. Oke, tapi maksudnya kalau sampai harus disiksa sampai meninggal itu udah nggak make sense gitu loh. Apalagi sekarang nggak ada bukti konkretnya lagi. Dan dari pihak keluarga itu juga menuntut untuk dilakukan pemecatan terhadap para pelaku dan juga hukuman mati. Nah, tapi yang aku baca terakhir dari jaksa itu menuntut 9 tahun penjara dan juga pemecatan aja gitu. Jadi rasanya kayak nggak puas gitu. Ini disiksa sampai meninggal gitu. Cuman kita nggak tahu ya, karena kan memang belum ada hasil otopsi. Dan ini juga membagongkan juga. Katanya ya ini kan karena nggak ada hasil otopsinya gitu loh. Jadi tidak bisa dipastikan apakah meninggalnya itu karena penyiksaan tersebut ya. Aduh, nggak ngerti. Dan juga selain 9 tahun hukuman dan pemecatan, juga para pelaku itu diminta untuk mengumpulkan uang sebanyak 32 juta per orang, jadi sekitar 500 jutaan, untuk restitusi militer gitu. Tapi sebenarnya ini berdasarkan hitungan LPSK ya, nilai ganti rugi untuk meninggalnya Pradaluki itu seharusnya mencapai 1,6 M. Nah, ini tuh dihitung dari proyeksi gaji sampai usia pensiun dan kayak kebutuhan rata-rata di NTT gitulah. Cuman aduh, mau event dapat 1,6 M pun juga kayak nggak redo gitu loh. Jujur pusing banget sama kasus ini karena nggak make sense dan di luar nalar menurut aku. Apalagi ditambah baru-baru ini ada kasus ayahanda dari Pradaluki itu dikatakan tinggal bersama wanita di luar pernikahan gitu dan memiliki 2 anak. Tapi menurut aku emang itu sebenarnya salah ya, tapi itu nanti dulu gitu loh. Selesaikan dulu kasus Pradaluki baru nanti bapaknya kita up gitu. Malah ke campur-campur sama banyak kehidupan gitu. Terus ada juga itu ibu-ibu istrinya TNI yang nuduh
Prada Luki emang punya kelainan seksual ya, itu urusannya Anda itu apa gitu. Cuman aku nggak ngerti aku. Tapi jujur aja emang aku nggak ngerti tentang pembinaan di ketentaraan, karena sebenarnya kan kasus Prada Luki itu bukan kasus pertama ya, ada juga dulu kasus-kasus sebelumnya yang katanya disiksa juga sampai meninggal gitu. Tapi kalau misalnya nonton video ini tuh ada salah satu anggota TNI atau yang mungkin bersinggungan langsung dengan kemiliteran, itu boleh banget cerita di kolom komentar. Emang kalau pembinaan di militer itu emang sampai segitunya ya, sampai disambit pakai selang gitu. Harus ya pembinaannya itu ada unsur-unsur penyiksaannya gitu. Tapi emang menurut aku yang paling mengerikan di dunia itu bukan setan. Yang paling mengerikan di dunia ini tuh selain karena kita nggak punya duit, juga ketika kita bertemu sama manusia-manusia yang dibutakan dengan kekuasaan gitu. Kayak contoh kasus Darsan, kasus Yumenlong, Xiao Renliang, itu kayak serem gitu loh ketika manusia itu sudah dibutakan dengan kekuasaan. Dan satu hal lagi yang sebenarnya aku pikirin selama aku bikin video ini, selama aku research, katanya sebenarnya Prada Luki itu sempat gagal untuk masuk ke militeran sebanyak 7 kali gitu. Dan di percobaan ke-8, percobaan terakhir ini tuh akhirnya Prada Luki masuk. Itu benar-benar kayak akhirnya menggapai cita-citanya gitu. Tapi malah berakhir dengan sangat tragis itu. Bahkan baru dilantik, kalau nggak salah 2 bulanan ya berarti. Baru jalan ke 3 bulan gitu loh. Atau mungkin aku sampai sempat mikir jangan-jangan itulah cara Tuhan untuk melindungi Prada Luki gitu. Jangan sampai masuk militer gitu, karena nanti ketemu sama oknum-oknum yang kurang ajar gitu loh. Kayak aduh ya ampun jahat banget gitu loh kalau dipikir-pikir. Tapi semoga almarhum Prada Luki ditempatkan di sisi terbaik dan juga keluarganya diberikan penghiburan serta semoga ada keadilan yang bisa didapat kepada anak mereka gitu loh, kepada Prada Luki. Dan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada korban, saya turut berduka cita terhadap kejadian ini. Dan semoga adanya video ini tuh juga semakin meng-up kasus ini dan semoga keluarga diberikan keadilan seadil-adilnya. So, terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye!